setelah kalian masuk ke fakultas kedokteran, menjadi mahasiswa kedokteran, itu yang kalian rasakan apa? Apa sesuai ekspektasi? Apakah mungkin merasa wow, seperti ini ya kegiatannya yang padat, yang seperti itulah. Eh, ternyata jadi mahasiswa kedokteran tidak seindah di drama Korea. Itu yang pertama. Gitu kan banget sih gitu ya. Ya karena kan kalau drakor kan emang indah-indah. Iya, kalau lihat di Hospital Playlist, di dokter iya. Kim romantik itu, kok enak ya, keren sepertinya jadi dokter. Waktu masuk ke kedokteran, waduh aku ditipu sama ekspektasi. Gitu. Antara ekspektasi dan realita beda. Enggak, sangat berbeda sekali. Apalagi waktu awal-awal masuk ke kedokteran itu kan ada berbagai kegiatan kayak ospek dan segala macam, mungkin pengenalan dari UKM juga kayak gitu. Itu benar-benar padat dan kita harus tetap kuliah. Terus bagi waktu ke situ juga, tugasnya banyak, apalagi belum dimarahin senior, maksudnya para evaluator ospek kayak gitu. Itu kayak bikin, ya Allah ini masih awal loh kayak gitu. Oh, jadi Ini masih awal banget, udah ngerasain. Oke lah. Ya. Tapi setelah ospek itu berakhir, acara rangkaian mahasiswa baru itu berakhir, ya sebenarnya nggak terlalu seberat yang dibayangin di awal kayak gitu. Mungkin karena waktu itu masih proses adaptasi dan segala macam, akhirnya jadi agak down juga kan. Mungkin karena aku waktu itu juga pertama kali ngekos. Jauh dari orang tua. Biasanya kayak di gitu. Blitar ya sekolahnya. Iya, kebiasaan di Blitar, apapun orang tua, maksudnya di rumah itu selalu ada makan, tinggal ambil, tinggal makan aja. Kalau di kos kan ya harus beli sendiri, harus bikin sendiri kayak gitu. Itu ya sedia yang instan ya. Iya. Adaptasinya mungkin yang awal tuh yang susah tuh. Oh ya gitu. susahnya. Kalau Felis gimana dengan kekaleman dan keanggunannya menjadi dokter? Iya, jadi ya kaget ya dari SMA yang biasanya kita sore itu udah pulang ke rumah, tapi ini kayak kita tuh 24 jam dituntut untuk selalu standby, siap persiapan buat besoknya kayak gimana, karena tugas-tugas ospek yang begitu banyak. Dan ya benar-benar berbeda adaptasinya, itu yang benar-benar sulit di FK, adaptasi peralihan dari SMA ke kuliah. Dan menjadi mahasiswa kedokteran itu juga kan itu juga. berat ya. Berat Kalau kan? dari segi materi pelajarannya nih gimana? Kalau materi pelajarannya itu benar-benar banyak, bukan banyak lagi, banyak yang harus dipelajari. Buku-buku kayaknya tebel gitu. Iya, jadi waktu awal-awal itu kan basic biologi Kak. Jadi kayak mirip pelajaran SMA biologi gitu. Itu aku udah ini sih negatif tinggi. Aku bisa nggak yang ngikutin kayak gitu. Tapi ternyata setelah menjalani, setelah belajar, setelah mulai mencoba membaca kayak gitu, oh ternyata seru ya. Apalagi kalau dulu tuh aku suka banget pelajaran fisiologi. Fisiologi itu gimana tubuh manusia itu berfungsi dengan normalnya kayak gitu. Kayak gitu. Itu suka banget sih waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu juga udah mulai masuk semester berikutnya itu banyak yang harus dipelajari juga kayak gitu loh. Dan penguasaan materi itu mulai dari fisiologi, normalnya manusia, terus nanti dia bisa sakit gimana, terus tata laksananya, obat-obatannya seperti apa. Itu kan harus komprehensif ya belajarnya. Nah itu sih yang bikin kayak aduh ngelus dodok. Agak ini berat mungkin. Agak berat. Iya, apalagi kita sistemnya blok Kak. Jadi blok itu maksudnya sistem blok 3 sama blok 7 gitu ya, tentang kardiorespi. Kardiorespi itu tentang jantung sama nafas. Jadi kita membahasnya itu fisiologi pernafasan, fisiologi jantung, terus penyakit-penyakit yang ada di jantung dan paru-paru kayak gitu, sederhananya ya. Nah itu harus dikuasai semua gitu loh. Kadang tuh dalam waktu 5 minggu aja. Iya, dari anatomi, fisiologi, patologi, terus farmakologi itu harus dikuasai dalam 5 minggu aja. Setelah 5 minggu itu ujian, ada ujiannya. Jadi tiap bulan ujian itu yang bikin capek. Oh. Iya. Jadi itu yang ngerasain kayak di press gitu ya. Iya, Merasa benar. pressure gitu ya. Iya, oke. Kalau Felis kayaknya
tetap slay gitu ya. Merasakannya seperti apa, Ya, Feli? nice to know aja. Ini termasuk salah satu IPK tertinggi Kak, Elvin ini. Makanya Oh. itu tipsnya yang Enggak, masih banyak yang gitu. Oh, berarti sebenarnya mudah sekali mudah ya. sekali untuk Elvin Iya, gitu ya. Kalau dengan Feli, IPK tinggi 3,9 wah. Enggak. wah, Enggak. tinggal sedikit lagi ke 4 loh. Ya kan? Apa jangan-jangan mungkin dia bisa 4,1 nanti. Tambahan. Kalau Feli gimana? Iya sama karena sistemnya blok juga itu yang bikin kita berat karena ada evaluasi ujian jadi ada ujian setiap 5 minggunya ya. Di situ benar-benar soalnya itu benar-benar klinis sekali Kak. Jadi kita hafalan anatomi, fisiologi dan lain-lain. Tapi nanti soal ujian yang keluar itu ya udah contoh kasus pasien, misalnya pasien dengan gejala seperti ini harus diterapi dengan apa, diagnosisnya apa. Nah di situ tantangan terberat kita gitu. Iya, bukan tentang Apa yang misalnya- dimaksud dengan ini? Nah, Bukan iya. gitu ya pertanyaannya, bukan gitu ya. Lebih ke analisa sih Kak. analisa banget. Nah di situ susahnya di situ sih. Dan setiap ada ujian nanti pasti ada pengumuman lulus dan tidak lulus kan. Betul. Nah itu menegangkannya di Iya. situ itu Kak. Oh. Jadi menegangkannya di situ kalau misalnya nggak lulus ya udah kita harus remedi. Iya. Oh, ada remedi. harus Ada ujian ulangnya gitu. Ada ujian ulangnya juga sama kayak sekolah gitu Iya, ya. ha-ha. Dan yang bikin males kan memang kalau kita ikut ujian ulang karena harus Iya, belajar belajar ulang lagi lagi, kayak gitu ya. kan. Tapi kalau untuk Elvin enggak dong ya. Ya enggak, tentunya enggak. Enggak dong, enggak pernah ya, enggak pernah ngerasain deg-degan itu kayaknya udah nyantai gitu ya. Sama aja. Gak apa-apa loh, profile ya. Kalau yang kayak gitu emang ya sama aja gitu, padahal beda sama kita yang ngerasain gitu ya, yang kayak berasa mati-matian gitu. Bener banget itu Kak. Bener ya Feli ya. Mungkin ini curhatannya Feli juga gitu. Nggak semudah itu Elvin. Karena saya mengalami gitu susahnya. Oh jadi soalnya ujian itu memang kita harus membayangkan ya. Iya. Gimana nih pasien gitu ya, gimana nih ini kalau ada yang seperti ini gimana gitu ya. Iya, apalagi Jadi, belum dapat pasien kan kita Iya, waktu belum ya? Belum dapat Baik. pasien, masih ujian materi aja ya. Oh, masih Belum materi praktek. aja ya? Iya, belum Praktek praktek. kepasienan. Teori aja sebenarnya. masih teori, Teori, jadi terus iya. kita harus bisa membayangkan Iya, gimana. makanya Oh, oke itu emang yang bikin kayaknya susah gitu ya. Ya itu ujiannya memang tiap blok gitu ya. Iya, 5 minggu sekali. 5 minggu sekali ujian, 5 minggu sekali Iya. ujian. Itu selama berapa semester? Sampai sekarang kayaknya 5 minggu sekali ujian. Iya nggak sih? Koas Oh sampai iya, koas juga ada. koas itu 5 minggu sekali ujian kalau yang minor, stase minor. Kalau yang stase mayor 10 minggu. Oh, ujiannya itu apa? Kan kalian praktek ya kalau koas? Oh iya, kalau koas itu bergantung sama stasenya. Mungkin kalau di THT ini dapat pasien gitu ya, terus ditulis di status ujian, gini-gini dijabarin, baru nanti tanya jawab sama dokternya, kayak gitu. Oh, kasus yang ini seperti apa? Kayak gitu ya. Satu pasien nanti kita meriksa pasiennya dari ujung kepala sampai bawah gimana pasiennya. Kemudian nanti waktu ujian nanti kita menceritakan ke pasien dokter pasiennya seperti Iya. ini, perlu pemeriksaan ini, perlu terapi ini, seperti itu. Nanti dokternya yang nanya ke kita. Oh, Apakah gitu. kira-kira benar apa yang dari evaluasimu dari pemeriksaan sampai tata laksana seperti itulah. Oh, gambarannya. jadi lebih langsung bener-bener Iya, ke pasien. iya, benar. Kalau yang dulu kalian masih jadi mahasiswa itu masih Awang-awang, teori. iya, Jadi masih ngawang. mikir kira-kira gitu ya. Apa? Dibaca lagi dari awal nih tulisan Iya, pertanyaannya. benar, Dibaca lagi gimana gitu ya. Benar. Itu yang bikin stres. Stres banget. Stres. Tapi bisa dong. Ya alhamdulillah. Sampai sekarang bisa dong. sampai- Apa yang bikin kalian kuat? Kamu dulu deh, Vel. Yang pertama ya orang tua sih. Orang tua, ingat orang tua terus yang susah nyokolain kita karena UKT-nya nggak murah kan, UKT kedokteran itu harus berjuang buat nyokolain kita. Terus juga dari keluarga mungkin yang selalu support dan juga Tuhan sih. Oh, ya kembali lagi Kembali ya. lagi ke Tuhan. Kalau aku memang ini libatkan Allah di setiap hidupmu, Oh. perjalanan hidupnya itu menurutku yang bikin kayak plong lega. Jadi ikhtiar oke, tapi tawakal jangan lupa kayak gitu.
Iya. Keren ya. Pesan dari IPK. Iya, pesan dari IPK tertinggi kayak gitu ya. Jangan gitu. Terus ya itu Penuh dengan makna. Itu orang tua, support orang tua. Orang tua tuh pingin banget, orang tua saya ya, pingin banget anaknya jadi dokter. Jadi ini mungkin cara aku balas budi ke mereka, gimana nanti bisa lulus jadi dokter yang bermanfaat, dokter yang baik nantinya ke depannya, harapannya kayak gitu kan. Oh iya. Terus juga yang saling menguatkan tuh sebenarnya circle teman-teman belajar, sangat ini mendukung banget. Kalau kan FK itu nggak bisa ya belajar sendiri Kak, menurut saya. Iya, jadi harus ada mungkin ada fase dimana kita capek belajar gitu ya. Terus teman-teman datang kayak ngajak belajar, jadinya semangat lagi. Terus kita saling sharing materi kayak gitu. Kamu belajar A, aku belajar B, nanti kita diskusi bareng kayak gitu. Itu yang saya terapkan sama teman-teman saya waktu dulu. Sampai sekarang juga kadang gitu. Tapi kalau sekarang kan stasiunnya beda-beda ya. Jadi dulu kayak gitu, jadi enak gitu kalau ada teman diskusi, mau ujian itu belajar bareng, apalagi ujian OC. Ujian OC itu kayak praktek tindakan tapi dimanekin gitu. Oh, jadi bukan di pasien langsung ya. Itu kan perlu kerja sama tim juga. Maksudnya mungkin teman kita yang cosplay jadi dokter, kita yang jadi pasien kayak gitu dan sebaliknya kayak itu. Itu sih yang bisa menguatkan. Oh, jadi buat bertahan ya, circle. Iya, Kan apalagi kalau misalkan buat yang anak-anak rantau, ya kan, anak-anak rantau itu kan bisa di kosan. Nah, kalau Feli gimana? Kan kamu pulang ke rumah. Ya tetap nanti belajar bareng-bareng sama teman-teman di kosan. Oh, jadi ya kamu yang ikut ya ke kosan gitu ya. Jadi kayak kerja kelompok gitu ya. Tapi kalau kerja kelompoknya anak-anak pinter kayaknya memang fokus ya. Bukan kerja kelompok yang ngerjain satu orang terus yang lain yang ngegame gitu ya. Nggak ada ya kalau nggak ada ya. Belum tentu juga. Oh gitu. Kalau saya bayangan saya ya yang dari ceritanya Elvin sendiri juga kan kerja bareng gitu. Kamu materi ini, kita materi nanti discuss bareng kayak gitu. Tapi ya kadang ada fase capeknya juga Kak. Iya. Bosennya juga kadang ya kita main-main aja. Apalagi kalau semester tua gitu ya. Semester 7, semester 6 tuh udah mulai capek ya. Kayak aduh ya wes lah gelundung aja gitu. Oh gitu. Iya. Sampai ada ya, sampai pernah kayak gitu ya. Saking mungkin ternyata ujiannya kok ujian terus gitu ya. Bosen Kak, bosen. Kok cobaan terus, mau dicoba ini gimana, mau nggak dicobain gimana gitu ya.